Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Cut Agnia Syakila. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pembelahan sel. Ada yang tahu nggak pembelahan sel itu apa? Terus prosesnya gimana ya? Yuk simak videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku atau rambut. Dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh ini merupakan bukti hasil dari pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau jumlah sel diperbaiki. Lalu bagaimana ya prosesnya? Yuk simak terus videonya. Yang pertama yaitu pengertian sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari pembelahan. Nah, pembelahan sel ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, kita akan membahas secara satu persatu. Pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan sel. Amitosis ini juga disebut dengan pembelahan binar. Amitosis ini juga terjadi pada sel prokariotik seperti bakteri. Amitosis dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma, kemudian DNA kromosom mulai bereplikasi. Kemudian, pada sel siap membelah, kromosom dan kromosom salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya, terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom. Dan terbentuklah 2 sel anak. Pembelahan selanjutnya, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah diri melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada sel somatis atau tubuh, kemudian menghasilkan 2 sel anak di mana genotip sama dengan induknya, kemudian berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak, dan yang terakhir, mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terbagi menjadi 2, yaitu fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase interfase berlangsung paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Fase interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 adalah fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S merupakan fase penyalinan kromosom. Sedangkan fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan mempersiapkan melakukan pembelahan. Pada fase profase yang terjadi adalah benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada tahap prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kemudian, kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer, sehingga mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Saat metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada ekuator. Kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromer. Dan setiap sentromer memiliki 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Kemudian, pada akhir anafase ini, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid sama. Dan saat telofase berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi 2 sel anak.
Peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Kemudian nukleolus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali hingga tahap akhirnya nukleus terbentuk sempurna dan terbentuk dua sel anak yang identik. Pembelahan terakhir yaitu meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Selanjutnya, kita akan membahas fase-fase meiosis 1. Pada profase 1 terjadi dalam 5 fase. Pertama, leptoten. Leptoten yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Zigoten, tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan. Berikutnya, pakiten. Kromosom menebal dan mengganda menjadi dua kromatid, tetapi masih bergabung dalam satu sentromer, sehingga disebut tetrad. Dan pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Selanjutnya, diploten. Diploten terjadi karena kromatid membesar dan memendek. Dan diakinesis yaitu tahap saat nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan dan terbentuk serat gelondongan di antara dua kutub. Selanjutnya, tahap metafase 1. Tetrad akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindle. Tahap anafase 1, benang spindle memendek dan menarik belahan tetrad ke kutub sel berlawanan, sehingga kromosom homolog terpisah. Dan pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk dua sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung dua sister kromatid yang terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2 adalah profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondongan terbentuk di antara dua kutub pembelahan. Metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 2, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan pun menghilang. Itulah keseluruhan yang terjadi pada tahap meiosis. Teman-teman, setelah kita membahas tentang jenis-jenis pembelahan sel, selanjutnya kita dapat membedakan antara mitosis dan meiosis. Nah, untuk mitosis sendiri menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing bersifat diploid. Sedangkan untuk meiosis, hasil berupa 4 sel anakan yang masing-masing bersifat haploid. Untuk mitosis sendiri, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis, jumlah kromosom sel anak setengah dari sel induk. Nah, mitosis sendiri mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis mengalami 2 kali pembelahan. Dan yang terakhir, pada mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sedangkan pada meiosis melibatkan peristiwa pindah silang. Nah, semoga teman-teman pada ngerti ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma dan terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer mengalami pembelahan dan menghasilkan spermatogonium. Setiap spermatogonium yang bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer yang diploid. Kemudian, satu spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang haploid. Dua sel
spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid yang haploid. Kemudian, 2 sel spermatid mengalami pematangan membentuk 4 sel spermatozoa yang haploid yang telah matang. Nah, hasil dari spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa setiap kali pembelahan. Genesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer yang diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder yang haploid dengan ukuran yang lebih besar karena mengandung sitoplasma yang lebih banyak dan satu badan polar 1 yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu ootit yang haploid dan satu badan polar 1. Sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2 sebanyak 2 buah. Satu badan polar 1 dan 2 badan polar 2 mengalami degenerasi sehingga ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum yang haploid. Jadi, hasil akhir dari oogenesis adalah satu sel ovum dan 3 badan polar. Sekarang kita bisa membedakan antara spermatogenesis dan oogenesis. Berdasarkan tempat terjadinya, spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Kemudian, spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setiap harinya setelah pubertas, sedangkan oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau siklus menstruasi. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma yang haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 sel ovum yang haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Untuk menguji pemahaman teman-teman, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. Soal pertama, diberikan pernyataan-pernyataan tentang pembelahan sel. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang terkait dengan pembelahan meiosis. Yang manakah jawaban yang benar? Soal kedua, terdapat gambar gametogenesis. Kita diminta menentukan nama sel yang ditunjukkan oleh angka 1 sampai 5. Yang manakah jawaban yang benar? Untuk pertanyaan nomor 3, pembelahan mitosis dibedakan menjadi 2. Nah, yang manakah jawaban yang benar? Pertanyaan nomor 4, apakah perbedaan antara mitosis dan meiosis? Nah, untuk teman-teman semuanya, silakan dijawab. Dan pertanyaan terakhir nih, apakah perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis? Demikianlah proses pembelahan sel pada makhluk hidup. Nah, semoga teman-teman pada ngerti semuanya ya. Terima kasih dan selamat belajar.